Ketika ditemui Anastasia Ratri dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, para selebriti wanita kita seperti Meriam Bellina, Ernie Johan, Ingrid Wijanarko, Bella S. Prinsley, Titika Darsi, Tia Monica, Jen Shalimar, dan Feni Permatasari sedang asik menjaga stand masing-masing. Dari tanggal 1 hingga 20 September, para artis ini berpartisipasi dalam acara Celebrity Sale di Pasar Festival Kuningan, Jakarta. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, mengawali jumpa kita sore ini, sebuah lagu yang cukup laris di pasaran dan dinyanyikan Desi Ratnasari yang berjudul Takdir akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya lirik lagu tersebut kurang diterima karena salah satu bagiannya menyebutkan takdir memang kejam. Lagu ini dianggap telah menghujat Tuhan. Bahkan Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ali Yafi menyerukan agar Desi Ratnasari dan seluruh pihak yang terlibat pembuatan lagu tersebut meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Syair yang dianggap menghujat Tuhan adalah takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Sebagai penyanyi, Desilah yang disorot sehubungan dengan lirik lagu yang kurang diterima itu. Desi sendiri sulit dimintai komentar. Ketika tim Cek dan Dicek meminta konfirmasi, Desi menolak diwawancarai. Ia lebih memilih berbicara saat konferensi pers yang diselenggarakan pihak Blackboard, produser kaset Takdir hari Rabu 9 September. Seperti yang tadi saya bilang, saya juga hilaf tanpa saya menempatkan posisi saya sebagai umat Islam yang mungkin saya juga diajari takdir, diajari rukun Islam dan rukun iman dan sebagainya. Betul, ya. Sekali lagi saya ulang, saya hilaf dan kondisinya juga memang saya betul-betul terbagi pemikiran saya, di mana saya juga bukan sebagai seorang penyanyi yang profesional, tiba-tiba datang, tiba-tiba harus menghafalkan lagu yang sama sekali belum pernah saya dengar. Jumpa pers yang juga dihadiri budayawan MH Ainun Najib itu merupakan jawaban atas seruan Ketua MUI Kiai Haji Ali Yafi agar semua yang terlibat pembuatan lagu ini meminta maaf kepada masyarakat. Mengapa lirik lagu Takdir kurang diterima masyarakat? Sama judulnya itu takdir adalah kejam. Jadi berarti kalau takdir itu adalah bahagian dari kodrat idarat Allah, maka berarti Allah itu adalah Tuhan yang kejam. Dan itu tidak pantas keluar dari mulut seorang yang beriman. Mencap Allah itu sebagai sesuatu kekuatan yang kejam. Padahal yang selalu diperkenalkan di dalam ajaran Islam, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Agama lain juga seperti agama Masehi selalu menonjolkan kasih Allah. Jadi itulah sebabnya maka saya menganggap bahwa itu perlu diluruskan supaya jangan menimbulkan salah tangkap daripada orang yang mendengarkan kata-kata takdir itu adalah kejam. Selain Desi, Cosi Pratama pencipta lagu Takdir juga mendapat sorotan. Saya Cosi Pratama, pencipta lagu Takdir, minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekhilafan saya dalam menggunakan kalimat takdir memang kejam dalam lagu Takdir. Ini dikarenakan keterbatasan pengertian saya pada makna kata takdir yang sesungguhnya. Sekali lagi saya minta maaf. Pemirsa, hikmah apa saja yang telah diperoleh Cosi Pratama pencipta lagu Takdir setelah kejadian ini? Ikuti penuturannya setelah kita cek yang berikut ini. Pemirsa, lirik lagu Takdir yang kurang diterima masyarakat bisa menjadi pengalaman yang amat berharga bagi para musisi kita. Hikmah apa saja yang telah diperoleh? Ya, hikmahnya terus terang juga ada, ya, dalam arti kata kita nggak bisa lah ya bikin lirik terlalu ngegampangin mungkin ya, itu aja. Dan mudah-mudahan pada theme song ataupun lagu-lagu selanjutnya saya bisa lebih banyak berhati-hati lagi dalam meneliti lirik lagu yang akan saya nyanyikan. Wassalamualaikum. Pihak Blackboard yang memproduksi album kasetnya telah menghentikan penayangan video klip lagu itu di seluruh stasiun televisi.
Blackboard juga tidak akan memproduksi ulang kaset takdir. Sementara kaset yang terlanjur beredar di pasaran tidak akan ditarik. Selain itu, Chosi sudah merevisi lagu itu dengan bantuan MH Ainun Najib. Judulnya pun diganti menjadi Kasih yang Hilang. Pada waktu itu Desi tidak bisa dihubungi, jadi vokal Desi itu saya ganti dengan flute, oke, sehingga seluruh lirik itu tidak ada. Yang sekarang saya lakukan, saya ganti liriknya, yang kebetulan Desi juga sudah menyanyikannya. Pemirsa, akhir-akhir ini banyak selebriti kita yang coba-coba berdagang. Banyak yang mengira mereka berjualan hanya untuk mencari keuntungan semata. Ini dibantah oleh beberapa artis seperti Meriam Bellina, Ingrid Wijanarko, Ernie Johan, Bella Esperanzli, dan masih banyak lagi. Ketika ditemui Cek dan Dicek, mereka sedang berjualan di sebuah bazar. Mereka mengaku sebagian hasil penjualannya disisihkan untuk kegiatan sosial. Ketika ditemui Anastasia Ratri dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, para selebriti wanita kita seperti Meriam Bellina, Ernie Johan, Ingrid Wijanarko, Bella Esperanzli, Titika Darsih, Tia Monica, Jenny Shalimar, dan Feni Permatasari sedang asik menjaga stand masing-masing. Dari tanggal 1 hingga 20 September, para artis ini berpartisipasi dalam acara Celebrity Sale di Pasar Festival Kuningan, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Tabloid Wanita Indonesia dan PT Dwi Kora bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk Cek dan Dicek. Meriam Bellina, Jen Shalimar, dan Feni Permatasari berjualan kue brownies dan makanan ringan buatan sendiri. Titika Darsih menjual lukisan karyanya sendiri. Ada juga yang berjualan baju bekas seperti yang dilakukan Ernie Johan dan Ingrid Wijanarko. Sementara Tia Monica berjualan sajadah. Bella Esperanzli berdagang aneka souvenir. Apa yang membuat mereka tertarik menjajakan barang dagangan mereka sendiri? Maksud dan tujuannya ingin tampil dengan gaya baru. Yang lain kan semua warung-warung tenda, saya ingin muncul dengan brownies tapi tidak di warung tenda. Gitu saya nggak pernah jual-jualan ya, paling jual suara ya selama ini. Udah gitu akhirnya saya pikir biarin deh, toh tujuannya juga untuk amal. Karena nanti hasil dari ini kita akan sebagian besar kasih untuk sembako, untuk segala macam. Dan kalau nanti pun nggak habis ya mungkin nanti saya akan inikan kembali gitu. Saya kasih atau apa, yang jelas yatim piatu segala. Maksudnya adalah untuk membuka itu nomor satu, karena saya juga diundang oleh teman yang di Wanita Indonesia. Dia memberikan saya 1 hari untuk menjual di sini. Ya saya terima aja. Terus yang namanya kenapa saya buka, ya emang ini sudah profesi saya. Dari dulu saya suka dagang. Di mana aja ada bazar yang kayaknya memungkinkan mendapatkan hasil yang lumayan, saya buka. Saya ingin memperkenalkan hasil bakat yang saya punyai, walaupun bakat ini sudah terlambat, tapi saya ingin mencoba untuk bisa membahagiakan orang lain, yaitu saya ingin membuat satu kenang-kenangan manis berupa lukisan, di mana lukisan ini saya rencanakan akan saya terus tekuni. Barang yang Femi jual ini kayak kerupuk, kayak abon, emping, semua itu memang sehari-harinya Femi jadi cabang dari Surabaya, Mami yang ngurusin. Memang ini dagangan keluarga gitu. Barang-barang yang saya jual ini harganya murah, di bawah harga-harga yang ada di toko misalnya atau di tempat-tempat lain gitu loh. Jadi sedikit beramal lah gitu. Apakah mereka akan serius menekuni wirausaha ataukah hanya sekedar iseng-iseng belaka? Hanya mengisi waktu dan turut berpartisipasi aja, menyenangkan masyarakat tadi atau penggemar-penggemar kita gitu. Buat saya karena ini adalah keisengan yang menghasilkan. Jadi tetap aja sebagai hobi. Mau diseriusin? Kan mau gantiin Mrs. Fields. Kalau buat saya cuma sampingan aja ya. Pokoknya ya karir utama saya di artis lah, profesi saya gitu. Sekarang selain saya juga nggak banyak kegiatan di keartisan, saya juga ya apa salahnya digunakan pada kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya seperti ikut partisipasi di bazar gitu. Untuk iseng-iseng aja, untuk nanti nggak tahu deh. Kalau banyak order bikin kue ya udah, kenapa enggak gitu. Pemirsa, suatu hari seorang gadis pulang ke kampung halamannya di Medan.
Di sana gadis yang kini membintangi sinetron Air Mata Ibu bertemu dengan seorang pria. Dari perkenalannya itu keduanya menyadari mereka sama-sama pernah kuliah di negeri Kangguru. Akhirnya mereka rajin berkomunikasi lewat telepon dan sepakat untuk pacaran. Itulah kisah cinta yang dialami Raslina Rasidin dan Tigor Maulana Panggabean atau yang akrab dipanggil Ucok. Kalau bukan karena teman Raslina yang juga mengenal baik Ucok, mungkin pasangan ini tidak pernah mengenal satu sama lain. Saat pertama berjumpa, mereka mengaku tidak terpikir untuk berpacaran.